kata kuncinya ingin menjadi poros maritim dunia. Ya. Nah, kalau poros maritim dunia, berarti komoditas-komoditas kelautan dan perikanan itu menjadi salah satu kekuatan untuk bagaimana mempengaruhi dunia. Ya, artinya industrinya, bahan bakunya, segala macam. Nah, akan tetapi saya melihat ada wacana-wacana, saya pantau di media, misalnya kelautan dan perikanan itu digabungkan dengan pertanian. Dan saya merasa ini sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden terpilih. Karena di visi misi mereka itu dibilang bahwa ingin supaya produksi perikanan berlipat ganda. Nah, yang tugas memformulasikan produksi perikanan berlipat ganda itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, lah kalau digabungkan ke sana, maka justru mengecilkan visi misi itu sendiri untuk dicapai. Ya, saya setuju bahwa orang bicara efisiensi kabinet itu orang bicara itu, tapi efisiensi kabinet itu juga dengan langkah-langkah yang efektif. Nah, saya menganggap penggabungan dua kementerian, pertanian dan kelautan perikanan, tidak efektif karena bicara poros maritim tetapi kemudian digabungkan dan dikecilkan. Nah, ini tentu berlawanan. Di samping itu jangan lupa penggabungan itu juga ada dampaknya. Dampaknya antara lain hampir setengah perjalanan masa tugas presiden itu habis hanya untuk mengurusi administrasi aset daripada kementerian itu, dan juga kepegawaian yang ribuan orang mengalami disorientasi. Artinya semakin banyak kementerian yang digabung, itu semakin ada turbulensi untuk bagaimana orang-orang itu ditempatkan kembali di kementerian-kementerian yang baru, dan itu butuh energi yang bukan sedikit. Di sisi lain pemimpin, kalau dua kementerian gabung, pemimpinnya itu mempunyai hubungan emosional dengan sektor yang lain, ya otomatis sektor yang lain juga menjadi macet, dan ini artinya penggabungan itu tidak akan selalu mulus juga gitu. Jadi saya ini seorang akademisi, saya dosen di Universitas Patimura di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Lalu kemudian negara mempercayakan saya untuk pergi sekolah ke Inggris belajar ilmu yang sama. Dan saya berterima kasih pada saat Gus Dur membuka Kementerian Kelautan dan Perikanan, di mana Pak Sarwono Kusumatmaja menjadi menteri pertama. Pak Sarwono ini mempercayakan saya untuk datang bekerja dengan beliau. Ya, kenapa? Dari mana beliau kenal saya? Karena pada saat itu saya lagi belajar di Inggris di Newcastle University tentang isu-isu kelautan ini, dan Pak Sarwono waktu itu sebagai Menteri Lingkungan Hidup, beliau berkunjung ke kota Newcastle itu, dan saya mengelilingi, bawa beliau keliling, memperkenalkan diri saya lagi belajar apa, kenalin dengan profesor saya. Loh, saya nggak nyangka bahwa waktu Gus Dur melahirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu Pak Sarwono lah menteri pertama, dan beliau waktu itu saya ingat saya disuruh orang cari saya untuk datang bekerja dengan beliau. Dan waktu saya ketemu Pak Sarwono, satu hal yang saya usulkan buat beliau adalah masukkan di dalam struktur organisasi kementerian ini Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil. Nah, kenapa Direktorat Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil ini dimasukkan? Karena saya melihat isu tentang pulau-pulau kecil itu isu yang tidak pernah dibicarakan di bangsa ini. Nah, dengan adanya dimasukkan pulau-pulau kecil di dalam struktur organisasi, maka saat itulah dimulai bahwa pulau kecil itu menjadi a new policy direction di bangsa kita. Waktu berjalan bisa kita lihat terjadilah kasus Sipadan dan Ligitan, terjadi kasus Ambalat, dan pada saat direktorat itu didirikan dan mulai mengeksekusi programnya, isu pulau kecil itu menjadi isu yang sangat besar, dan bisa kita lihat sekarang prioritas pemerintahan Pak SBY Budiono sekarang adalah pulau terluar, terdepan, dan wilayah konflik. Itu adalah bagian dari isu-isu yang diangkat pada zaman itu dan menjadi prioritas polisi di pemerintahan sekarang. Dan saya lihat di program
Jokowi JK, isu-isu ini masih menjadi isu penting, isu perbatasan, pulau terluar, pulau terdepan, ya. Ini menjadi isu-isu yang masih terus menjadi perhatian daripada Presiden terpilih sekarang ini. Dengan adanya luasan fisik bangsa kita yang 75% laut, itu di atas kertas itu potensi, ya. Tapi kemudian bagaimana caranya potensi itu kita manfaatkan? Kalau kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan, maka juga useless, nggak ada gunanya gitu. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan seorang pemimpin yang menjadi sumber inspirator, seorang pemimpin yang menjadi sumber penggerak. Sumber penggeraknya apa? Membuat kebijakan yang ketat, yang terukur, sistematis untuk bagaimana memanfaatkan kekayaan-kekayaan ini. Dan saya kira dengan adanya Pak Jokowi JK berdiri dalam posisi debat pada saat itu dan menyatakan bahwa mereka ingin membawa bangsa ini sebagai poros maritim, di sanalah sumber energi baru untuk membawa bangsa ini mewujudkan mimpi-mimpinya melalui visi-misi mereka.